Lucunya hidup ini, semakin kita dewasa, luka justru makin terasa berat. Putus cinta di usia kepala 3, bukan sekadar kehilangan seseorang tapi kehilangan keyakinan, kehilangan keberanian, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Kalau dulu di usia 20-an, putus cinta bisa ditutup dengan kesibukan, bisa dihibur dengan gengsi, atau dilupakan dengan mimpi yang masih luas. Tapi di usia 30-an, luka itu seperti mengetuk ruang jiwa yang paling dalam, mengingatkan kita pada rasa takut ditinggalkan, rasa takut gagal, dan rasa takut untuk percaya lagi. Dan di titik itu sering muncul suara lirih dalam hati. Kalau begini rasanya cinta, lebih baik aku tidak menikah. Lebih baik aku hidup sendiri, daripada membuka pintu luka yang sama. Namun justru disitulah paradoksnya. Kita ingin menghindari sakit, tapi kita malah hidup dalam kesakitan yang tidak pernah selesai. Menolak tapi terikat. Ada paradoks yang tidak banyak disadari. Semakin kita menolak cinta, semakin kita terikat pada bayangan cinta. Semakin kita menolak pernikahan, semakin kita mendefinisikan hidup dengan bayangan pernikahan. Ibarat orang yang tidak mau bicara tentang hujan karena takut banjir, tapi setiap kali langit mendung ia justru gelisah. Kita ingin bebas, tapi penolakan kita justru menjadi rantai yang membelenggu. Inilah paradoks yang mengiris. Luka yang ditolak justru menguasai. Dari perspektif filsafat luka sebagai bayangan, filsuf Stoik berkata, manusia menderita bukan karena kenyataan, tapi karena bayangan yang ia ciptakan dari kenyataan. Putus cinta adalah fakta, tapi pikiran bahwa semua hubungan akan berakhir sama itu bayangan. Trauma bahwa menikah pasti berujung luka itu bayangan. Kita tidak jatuh oleh kenyataan, kita jatuh oleh cerita yang kita ulang-ulang di kepala. Nietzsche menulis, kadang orang tidak hancur oleh fakta, tapi oleh interpretasi dari fakta. Dan di usia kepala 3, interpretasi itu seringkali jadi lebih keras. Aku gagal, aku sudah terlambat, aku tidak akan dipercaya lagi. Padahal semua itu hanyalah cerita, bukan kebenaran. Perspektif tasawuf qalb yang berbolak-balik. Tasawuf mengajarkan, hati disebut qalb karena ia yatakalab berbolak-balik. Cinta yang datang dan pergi, luka yang membuka dan menutup itu bagian dari fitrah hati. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Artinya apa? Bahkan para kekasih Allah pun mengakui bahwa hati tidak pernah statis. Ia berbolak-balik, ia goyah, ia jatuh, ia bangkit. Maka menolak cinta karena takut luka sama saja menolak hakikat hati itu sendiri. Karena hati bukan untuk dibekukan, hati ada untuk terus hidup, bergetar, berubah, dan belajar. Rasa takut menjadi benteng yang membunuh jiwa. Trauma cinta sering membuat kita membangun benteng tinggi di sekitar hati. Kita bilang, aku aman di sini. Tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Tapi yang kita lupakan, benteng itu bukan hanya menahan luka masuk, tapi juga menahan cahaya masuk. Bukan hanya melindungi dari orang jahat, tapi juga menutup kesempatan orang baik. Kita pikir kita sedang menjaga diri, padahal kita sedang membunuh jiwa perlahan-lahan. Ilusi waktu, aku sudah terlambat. Banyak yang di usia kepala 3 merasa sudah terlambat. Kalau sekarang gagal, mungkin aku tidak akan punya kesempatan lagi. Padahal siapa yang menciptakan ilusi waktu itu? Allah tidak pernah meletakkan standar umur untuk bahagia. Al-Quran penuh dengan kisah orang yang menemukan cinta, cahaya, dan jalan hidup di usia yang dianggap terlambat. Nabi Ibrahim baru mendapatkan anak di usia yang sudah sangat senja. Rasulullah menerima wahyu pertama kali bukan di usia muda belia, tapi di usia 40. Maka siapa kita yang begitu cepat menyebut diri terlambat? Langkah praktis merawat jiwa setelah luka. 1. Izinkan dirimu berduka. Jangan buru-buru kuat. Menangislah, menulislah, bicarakanlah. Luka yang disembunyikan hanya akan membusuk. Chaucer pisahkan cinta dari luka. Cinta itu suci. Luka datang dari manusia yang belum dewasa mencintai. Jangan biarkan perilaku seseorang mencemari makna cinta itu sendiri. 3. Berhenti membandingkan jalur hidup. Hidupmu bukan lomba. Tidak ada yang lebih dulu atau terlambat. Ada yang menikah di usia 25 dan berpisah di 27. Ada yang menikah di usia 38 dan hidup bahagia selamanya. Latih keberanian kecil. Bukan langsung mencari pasangan, tapi berlatih membuka diri pada kehidupan. Ikut komunitas, ngobrol dengan orang baru, percaya bahwa dunia tidak sejahat yang kamu pikirkan. Ingat tujuan menikah. Menikah bukan tujuan akhir. Menikah adalah jalan menuju pengenalan diri, jalan menuju Allah, jalan menuju belajar sabar dan ikhlas.
Paradoks lain, tidak mau menikah tapi terikat pada bayangan pernikahan. Ini paradoks paling halus. Orang yang berkata, aku tidak mau menikah, sering kali masih terus memikirkan pernikahan. Ia menolak, tapi pikirannya sibuk pada hal itu. Menolak bukan berarti bebas. Kadang menolak justru bentuk keterikatan yang paling kuat. Orang yang benar-benar bebas bukan yang menolak pernikahan, tapi yang bisa melihat pernikahan sebagai salah satu jalan, bukan sebagai ancaman atau beban. Menurut filsafat cinta dari Plato ke Rumi, Plato menulis tentang erosen, kerinduan manusia pada separuh dirinya yang hilang. Tapi Rumi menambahkan dengan cara sofistik. Yang kamu cari di luar sebenarnya adalah cermin dari yang kamu butuhkan di dalam. Artinya apa? Kita sering merasa butuh pasangan untuk melengkapi, padahal yang paling kita butuhkan adalah berdamai dengan bagian diri yang retak. Baru setelah itu pasangan akan datang sebagai cermin, bukan sebagai obat. Dimensi spiritual, cinta sebagai jalan menuju Allah. Tasawuf melihat cinta bukan sekadar urusan dunia, tapi jalan menuju Allah. Setiap kali kita mencintai, kita sedang belajar bagaimana sabar, bagaimana ikhlas, bagaimana ridha, bagaimana menerima perbedaan. Dan kalau cinta itu gagal, maka ia bukan kegagalan tapi kurikulum. Kurikulum jiwa untuk naik kelas menuju pengenalan yang lebih dalam pada Allah. Maka apakah putus cinta di usia kepala 3 berarti hidup selesai? Tidak. Itu hanya berarti kurikulummu sedang diperluas. Coba bisikan dalam hatimu, aku bukan luka masa laluku. Aku adalah jiwa yang sedang belajar mencintai dengan lebih benar. Aku percaya, jika cinta datang lagi, aku akan menyambutnya dengan hati yang lebih bijak, bukan hati yang ketakutan. Dan jika cinta tidak datang, aku tetap cukup karena Allah selalu mencintaiku tanpa syarat. Ya Allah, wahai penyembuh luka-luka jiwa, lembutkan hatiku yang pernah mengeras oleh sakit. Ajari aku mencintai tanpa takut kehilangan, mengikhlaskan tanpa merasa ditinggalkan, dan melihat setiap luka sebagai jalan pulang menujumu. Tuntunlah aku, apakah engkau menuliskan aku untuk menikah atau tidak? Aku rela. Asal engkau ya Allah selalu bersamaku. Maka pertanyaan yang sesungguhnya bukan, Sarwashnu harus menikah atau tidak? Tapi, apakah aku rela menutup pintu hatiku selamanya? Hanya karena seseorang pernah mengetuknya dengan cara yang salah?